Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Mulia Pramesti dari mahasiswi Universitas Dian Nuswantoro Prodi Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan mewawancarai tentang implementasi Pancasila dalam bidang politik. Sebelumnya silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fadia Denmi Akila, mahasiswi Universitas Dian Nuswantoro Prodi Kesehatan Masyarakat. Saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Novi. Implementasi Pancasila dalam bidang politik, yaitu pembangunan dan pengembangan bidang politik, harus mendasar pada dasar ontologis manusia. Hal ini didasarkan pada kenyataan objektif bahwa manusia adalah sebagai subjek negara. Oleh karena itu, kehidupan politik harus benar-benar merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia. Perkembangan politik negara, terutama dalam proses reformasi dewasa ini, harus mendasarkan pada moralitas sebagaimana tertuang dalam sila-sila Pancasila dan esensialnya, sehingga praktek-praktek politik yang menghalalkan segala cara harus segera diakhiri. Lalu, implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam pasal 26, 27 ayat 1 dan pasal 28 ayat 2. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang masing-masing merupakan pancaran dari sila keempat dan sila kedua Pancasila. Kedua pokok pikiran ini adalah landasan bagi kehidupan nasional dalam bidang politik di negara Republik Indonesia. Pasal 26. 1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. 2. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28A sampai 28C ini membahas tentang hak asasi manusia, mulai dari hak hidup, hak berkreasi, dan hak-hak lainnya secara umum. 3. Sistem negara yang terbentuk ke dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan, karena menurut pendapat Bakri 2010, 209 aliran yang sesuai dengan sifat dan pikiran masyarakat Indonesia. Berdasarkan penjabaran kedua pokok pikiran tersebut, maka pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik harus berdasar pada manusia yang merupakan subjek pendukung Pancasila, sebagaimana dikatakan oleh Nono Nagoro 1975-23 bahwa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan adalah manusia. Manusia adalah subjek negara, dan oleh karena itu politik negara harus berdasar dan merealisasikan harkat dan martabat manusia di dalamnya. Hal ini dimaksudkan agar sistem politik negara dapat menjamin hak-hak asasi manusia. Dengan kata lain, pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik di Indonesia harus memperhatikan rakyat yang merupakan pemegang kekuasaan kedaulatan berada di tangan rakyat. Selain itu, sistem politik yang dikembangkan adalah sistem yang memperhatikan Pancasila sebagai dasar-dasar moral politik. Sekian dari jawaban saya, semoga itu membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Anda berikan ke saya. Oh, jadi seperti itu ya penjelasan dari implementasi Pancasila dalam bidang politik. Ya. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sepin Gita Karmelia. Saya mahasiswi dari Universitas Dian Nuswantoro Prodi Kesehatan Masyarakat. Nah, di sini saya akan bertanya tentang mengenai apa sih itu implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Nah, di samping saya ada cewek cantik nih. Boleh perkenalan dulu, Mbak? Saya Novia Mulia Pramesti dari mahasiswi Universitas Dian Nuswantoro Prodi Kesehatan Masyarakat. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan Mbak kita tentang implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Di dalam dunia ilmu ekonomi,
Pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas dan jarang mementingkan moralitas kemanusiaan. Hal ini tidak sesuai dengan Pancasila yang lebih tertuju kepada ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang humanistik yang mendasarkan pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja, melainkan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh masyarakat. Maka sistem ekonomi Indonesia mendasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam pasal 27 ayat 2, pasal 33 dan pasal 34 ayat 5. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran, kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial yang masing-masing merupakan pancaran dari sila keempat dan sila kelima Pancasila. Berdasarkan penjabaran pokok-pokok pikiran tersebut, maka pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi di Indonesia dimaksudkan untuk menciptakan sistem perekonomian yang bertumpu pada kepentingan rakyat dan berkeadilan. Salah satu pemikiran yang sesuai dengan maksud ini adalah gagasan ekonomi rakyat yang dilontarkan oleh Mubyarto tahun 1999 yang berisi negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Berdasarkan penjabaran pokok-pokok pikiran tersebut, maka pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi di Indonesia dimaksudkan untuk menciptakan sistem perekonomian yang bertumpu pada kepentingan rakyat dan berkeadilan. Salah satu pemikiran yang sesuai dengan maksud ini adalah gagasan ekonomi kerakyatan yang dilontarkan Mubyarto 1999 sebagaimana dikutip oleh Kaelan 2239, yaitu mengembangkan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan, melainkan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh bangsa. Dengan kata lain, pengembangan ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai moral kemanusiaan. Sekian dari jawaban saya. Oh, terima kasih penjelasannya dan jawabannya itu sangat bagus sekali ya tentang implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Oke, itu cukup sekian dari wawancara kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, dadah semuanya. Baik, terima kasih pertanyaan Mbak Salma. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Nah, perwujudan nilai-nilai dalam bidang sosial budaya itu berkaitan dengan berkembangnya nilai sosial dan budaya di masyarakat. Pancasila berfungsi sebagai penyeleksi nilai sosial budaya masyarakat agar budaya masyarakat masih selaras dengan dasar negara dan ideologi negara. Nah, terkait perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya yang sudah diterapkan masyarakat Indonesia, sejak lama itu kan ada dari segi nilai kekeluargaan, musyawarah, dan gotong royong. Itu seharusnya penting untuk mesti diturunkan ke generasi muda selanjutnya. Nah, selanjutnya dalam pembangunan dan pengembangan aspek sosial budaya hendaknya didasarkan atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut, terutama dalam rangka bangsa Indonesia melakukan reformasi di segala bidang dewasa ini. Nah, sebagai anti klimaks proses reformasi dewasa ini sering kita saksikan adanya stagnasi nilai sosial budaya dalam masyarakat, sehingga tidak mengherankan jikalau di berbagai wilayah Indonesia saat ini terjadi berbagai gejolak yang sangat memprihatinkan. Antara lain amuk massa yang cenderung anarkis, bentrok antara kelompok masyarakat satu dengan yang lainnya yang muaranya adalah masalah politik. Oleh karena itu, dalam pengembangan sosial budaya pada reformasi ini, kita harus mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai dasar nilai, yaitu nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah, dalam prinsip etika Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik. Artinya nilai-nilai Pancasila mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya, dan implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang sosial budaya itu dituangkan dalam pasal 29, pasal 31, dan pasal 32 ayat 6. Nah, pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan yang masing-masing merupakan pancaran dari sila pertama, kedua, dan ketiga Pancasila. Ketiga pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan nasional. Isi dari pasal 29 R1 itu di mana negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa.
Pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan pasal 32 ayat 1 di mana berisi negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Nah, berdasarkan penjabaran-penjabaran pokok-pokok pikiran tersebut, maka implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang sosial budaya mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia harus diwujudkan dalam proses pembangunan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia sendiri. Dengan demikian, Pancasila sebagai sumber nilai dapat menjadi arah bagi kebijakan negara dalam mengembangkan kehidupan sosial budaya Indonesia yang beradab sesuai dengan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, dan pengembangan sosial budaya harus dilakukan dengan mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Nah, hal ini tidak dapat dilepas dari fungsi Pancasila sebagai sebuah sistem etika yang keseluruhan nilainya itu bersumber dari harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Oh, seperti itu penjabarannya. Terima kasih ya Mbak Gita sudah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilmi Akila, mahasiswi Universitas Dianuswantoro, Prodi Kesehatan Masyarakat. Di sini saya izin untuk mewawancarai tentang implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Sebelumnya bisa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salma Aulia Ramadhani, mahasiswi dari Universitas Dianuswantoro, Prodi Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Fadia. Jadi, negara pada hakikatnya adalah merupakan suatu masyarakat hukum. Demi tegaknya hak-hak warga negara, maka diperlukan peraturan perundang-undangan negara, baik dalam rangka mengatur ketertiban warga maupun dalam rangka melindungi hak-hak warganya. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 7. Pasal-pasal tersebut merupakan penjabaran dari pokok pikiran persatuan yang merupakan pancaran dari sila pertama Pancasila. Pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang pertahanan dan keamanan nasional. Berdasarkan penjabaran tadi, maka implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara pada bidang pertahanan dan keamanan harus diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pertahanan dan keamanan negara ini diatur dan dikembangkan menurut dasar kemanusiaan, bukan kekuasaan. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan Indonesia berbasis pada moralitas keamanan sehingga kebijakan yang terkait dengannya harus terhindar dari pelanggaran hak-hak asasi manusia. Selanjutnya dalam pasal 27 ayat 3 itu berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya ada di pasal 30 ayat 1, yaitu isinya tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Secara sistematis, pertahanan keamanan negara harus berdasar pada tujuan tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa sesuai sila pertama dan kedua, berdasar pada tujuan untuk mewujudkan kepentingan seluruh warga sebagai warga negara, yaitu menurut sila ketiga harus mampu menjamin hak-hak dasar, terus persamaan derajat serta kebebasan kemanusiaan, itu menurut sila keempat. Selanjutnya ada ditujukan untuk mewujudkan keadilan dalam hidup masyarakat, yaitu menurut sesuai sila kelima.
Semua ini dimaksudkan agar pertahanan dan keamanan dapat ditempatkan dalam konteks negara hukum yang menghindari kesewenang-wenangan negara dalam melindungi dan membela wilayah negara dalam bangsa, serta dalam mengayomi masyarakat. Cukup sekian jawaban yang bisa saya berikan. Semoga bisa membantu menjawab pertanyaan dari Mbak Fadia. Ya, terima kasih atas jawabannya Mbak Salma. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata yang kami ucapkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.